Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Allah memberikan kita panjang umur, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan puasa di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan hari ini menjadikan amal kebaikan yang berlipat ganda dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Ada seorang wanita janda yang hidup dalam keadaan kemiskinan beserta dengan anak-anak yatimnya. Suatu hari seorang wanita janda ini berusaha untuk mencari pekerjaan, karena pada hari itu tidak ada sebutir beras pun untuk dimasak untuk berbuka. Akhirnya si janda ini berusaha keluar rumah bekerja mulai dari pagi sampai petang. Tetapi dalam perjalanan ia bekerja, Allah masih belum memberikan hasil. Akhirnya terpaksa wanita janda yang miskin ini mendatangi tetangganya yang paling kaya di desa tersebut, yang bertetangga dengan orang yang beragama Yahudi. Akhirnya datanglah wanita janda ini pada tetangga yang paling kaya di desa tersebut. Wahai saudaraku, sudilah kiranya memberikan pinjaman kepadaku, karena pada hari ini aku bersama anak-anakku yang yatim berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak ada sebutir beras pun yang akan kami masak. Nanti kalau kami diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan kami kembalikan. Akhirnya jawab si kaya, mohon maaf, cobalah meminjam pada tetangga yang lain. Akhirnya dengan tangan yang hampa, wanita miskin yang janda ini kembali ke rumah sambil menangis. Dalam perjalanan pulang ia berdoa pada Allah, ya Allah, kuatkanlah diriku ini menghadapi kesulitan hidup yang aku alami. Apabila hari ini aku berbuka dengan air putih, aku ridho ya Allah. Tetapi aku tidak tega menyaksikan anak-anakku yang belajar berpuasa di bulan suci Ramadan tidak ada yang dimakan kecuali hanyalah air putih saja. Akhirnya di tengah perjalanan pulang menuju rumahnya, wanita janda ini bertemu dengan tetangga yang beragama Yahudi. Akhirnya tetangga yang beragama Yahudi ini bertanya, wahai saudaraku, ada apa kiranya? Aku lihat wajahmu dengan wajah yang pucat dan bersedih. Akhirnya wanita janda ini berkata, sungguh hari ini Allah menguji diriku, tidak ada yang kami makan hari ini, padahal hari ini adalah kami sekeluarga bersama anakku yang yatim belajar berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebutir beras pun tidak ada yang kami makan. Akhirnya tetangga yang beragama Yahudi ini iba melihat kesedihan wanita janda tersebut. Saudaraku, kalau begitu silakan datang ke rumahku saja. Kebetulan istriku lagi masak yang cukup dibuat untuk berbuka bersama anak-anakmu. Akhirnya wanita yang janda ini
mengikuti tetangganya yang beragama Yahudi datang ke rumahnya, dan memang betul istrinya memasak banyak, semuanya dibungkus, diberikan wanita yang janda ini, dan berkata, saudaraku, ini semuanya aku berikan dengan ketulusan hatiku karena aku menghormati agamamu, yaitu orang-orang Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya si wanita janda ini dengan wajah yang gembira pulang ke rumah, disambut dengan bahagia oleh anak-anaknya. Dengan syukur mereka membuka makanan ketika menjelang waktunya berbuka. Sang ibu berkata, wahai anakku, alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa berbuka puasa. Tapi sayang anakku, orang yang memberikan makanan ini bukan saudara kita yang beragama Islam, tetapi tetangga kita yang beragama Yahudi. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan tetangga kita yang memberikan sedekah ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka menyantap hidangan penuh dengan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain hari dikhabarkan tetangga yang beragama Yahudi ini meninggal dunia, dan si kaya yang beragama Islam yang menolak memberikan pinjaman pada wanita janda ini bermimpi bertemu dengan tetangga yang beragama Yahudi ini. Sungguh kaget orang kaya tersebut karena melihat ternyata orang Yahudi yang telah memberikan makanan untuk berbuka si janda ini dan ternyata masuk surga. Allah memberikan surga yang sangat istimewa, pakaian yang luar biasa, dan kamar yang begitu indah, sehingga orang Islam ini berkata, wahai saudaraku, bukankah kamu beragama Yahudi? Tapi sungguh aneh, Allah memberikan fasilitas kamu dimasukkan surga, bagaimana ceritanya? Akhirnya si Yahudi berkata, saudaraku, mestinya surga yang aku tempati ini adalah akan menjadi milik kamu, tetapi karena engkau tidak mengambilnya, akhirnya surga ini aku ambil. Akhirnya orang yang kaya tersebut berkata, bagaimana caranya kamu mengambil surga padahal engkau beragama Yahudi? Orang Yahudi berkata, masih ingatkah engkau ketika suatu hari datang kepadamu seorang ibu-ibu yang miskin dan punya anak-anak yatim berhutang kepadamu, tetapi engkau menolaknya. Sepulang dari rumahmu bertemu dengan diriku, akhirnya aku berikan makanan yang telah dimasak oleh istriku, akhirnya dibawakan masakan itu untuk berbuka puasa si janda dengan anak-anak yatimnya. Akhirnya Allah ridho. Suatu ketika aku sakit, Allah memberikan hidayah pada diriku sehingga aku sebelum mati aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga seluruh dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan aku mati dalam keadaan husnul khotimah, dan sekarang Allah memberikan balasan yang luar biasa dalam diriku. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hikmah cerita tersebut, marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan adalah bulan melatih diri untuk senantiasa untuk belas kasihan pada fakir miskin. Bagaimana rasanya orang-orang fakir miskin yang menahan lapar, menahan dahaga karena kesempitan rizki yang Allah berikan pada mereka. Bulan Ramadan adalah bulan melatih diri untuk cinta pada sesama, berbagi kepada sesama, karena di antara orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang gemar memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah senantiasa rindu pada 4 golongan dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran.
Golongan yang kedua adalah wahafizul lisan, orang-orang yang menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberikan makan pada orang-orang yang kelaparan. Golongan yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.